Oke, shalom semuanya. Masih bersama Mr. Edi ya di renungan hari ini. Dan hari ini juga Mr. Edi masih ditemani sama teman-teman guru yang luar biasa. Ada Mr. Billy yang di sebelah sini ya, yang main apa ini teh? Kahon. Ya, dan sebelah sini ada Mr. Victor yang membantu kita memainkan gitar. Yuk sama-sama semuanya kita memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, 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 oh oh oh. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita katakan sekali lagi ya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 Allah kita dahsyat. Oke, sekarang kita mau berdoa ya untuk renungan firman Tuhan di hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Dan kami telah memuji Tuhan, kami telah meninggikan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat tubuh rohani kami. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai memberkati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, renungan di hari ini ya, Mister ambil di dalam kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Yuk sama-sama semua buka Alkitabnya di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Oke, di sini ada judul perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepadanya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas
paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, firman Tuhan di hari ini, Mr. Edi kasih judul, tidak melihat, namun percaya, ya, seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Di dalam Alkitab ini, ya, tidak melihat, namun percaya. Dan di sini diceritakan seorang murid Tuhan Yesus, seorang rasul yang bernama Thomas atau yang disebut dengan Didimus, seorang rasul yang penuh dengan logika. Dia itu tidak mempercayai akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, pada saat murid-murid lain telah percaya dan murid-murid lain telah melihat Tuhan Yesus yang bangkit, tetapi Thomas tidak percaya akan kebangkitan itu. Maka kata Thomas kepada teman-teman yang lain, sekali-kali aku nggak akan percaya sebelum ini nih, tanganku ini mencucukkan ke dalam lubang yang bekas paku itu dan mencucukkan ke dalam bekas tusukan tombak di lambung itu, aku nggak percaya. Masa ada orang mati bisa bangkit? Ya mungkin seperti itu, ya, apa yang dikatakan oleh Thomas. Tetapi pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, Thomas ada di situ. Maka pada saat itu Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, nih jariku dan lambungku. Ayo sini, cucukkanlah tanganmu itu ke dalam lubang yang bekas paku ini dan ke dalam lubang bekas tusukan tombak yang ada di lambung ini." Dan pada saat itu Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya dan Allahku." Dan saat itu juga Thomas percaya dengan melihat bahwa Yesus benar-benar hidup. Ya, maka dari situ Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Gimana dengan anak-anak sekalian? Apakah anak-anak di sini percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita? Apakah masih ada yang ragu dengan Tuhan kita? Ya, saat ini kita bisa belajar gitu. Memang Tuhan itu tidak kelihatan, ya, di dalam hidup ini, ya. Tuhan itu nggak kelihatan, ya, di dalam setiap gerak-gerik kehidupan mata kita itu nggak kelihatan gitu. Ya, apakah di sini ada yang pernah melihat Tuhan? Ya, Mr. Edi pun sampai saat ini, ya, sudah segede ini belum pernah melihat Tuhan, wujud asli Tuhan itu seperti apa. Tetapi Mr. Edi bisa merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa di dalam hidup ini. Ya, jadi biarlah saat ini, ya, kita semua boleh belajar, ya, bahwa memang Tuhan kita itu tidak kelihatan gitu. Tetapi walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, kuasanya masih tetap ada. Kuasanya masih tetap kita bisa rasakan. Dan Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita, bisa membantu kita di dalam setiap kesusahan-kesusahan kita. Dan kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada dari beberapa hal yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah lewat alam semesta ini. Alam semesta ini diciptakan Tuhan begitu teratur. Ya, pergantian hari pagi ke malam, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, dan tahun lepas tahun gitu, ya, secara berganti. Segala sesuatunya boleh teratur. Itu adalah tanda bahwa kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat Tuhan itu ada, tetapi kita bisa merasakan bahwa alam semesta ini bisa berputar sebagaimana mestinya, itu karena Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa lihat dari pertumbuhan hidup kita, ya. Hidup kita dari kecil, dari bayi sampai saat ini ada. Dari mungkin kita nggak bisa apa-apa, terus kita bisa merangkak, kita belajar ngomong, kita belajar jalan,
kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa naik kelas ya, dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin seperti Mr. Edi sampai saat ini bertumbuh, ya itu semua karena apa? Itu semua karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kita bisa melihat Tuhan yang hadir di dalam hidup kita ini? Tentunya ya kita tidak melihat ya, tetapi kita bisa merasakan pertumbuhan hidup kita yang sedemikian rupa ini semua karena Tuhan Yesus. Ya, biarlah saat ini ya kita boleh diingatkan kembali gitu ya. Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita tidak melihat Tuhan itu wujudnya seperti apa, tetapi kita bisa merasakan kuasa Tuhan, kita bisa merasakan Roh Kudusnya Tuhan yang ada di dalam kehidupan ini. Dan dari setiap tindakan-tindakan yang Tuhan lakukan, baik keteraturan alam semesta dan kehidupan kita, pertumbuhan hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itulah buktinya, bukti nyata bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mulai saat ini, jangan meragukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, karena kita yakin, kita percaya, walaupun Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu ada, dan kita mempercayai Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Oke, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Walaupun kami tidak melihat keberadaan Tuhan di hidup ini, Tuhan, secara kasat mata kami tidak bisa melihat wujud Tuhan itu seperti apa. Tetapi saat ini Tuhan, kami boleh belajar, kami boleh percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada di dalam hidup kami. Bisa memelihara kami sampai kami sebesar ini, alam semesta yang teratur, semuanya karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah melalui cerita ini Tuhan, kami boleh lebih diyakinkan lagi bahwa kami percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, namun kuasanya benar-benar nyata di dalam hidup ini. Berkati anak-anakmu di tempat ini, dan hikmat marifat Tuhan selalu menyertai mereka, dan masa depan mereka kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dah.